Oh, baby Ya, itu paling bucin tuh, makanya ke Bali, Ri. Itu penyakit orang pinter. Iya, yang tumbalnya temennya goblok. Saya jadi goblok, bener. Anjing nih emang nih. Gue minus 357. Jadi gue lebih parah. Ini adalah Mas Koko. Iya. Mas Koko ini adalah anak pendiri dari Sri Mulat, betul? Iya. Gokil Mas Koko. Sungkem Mas Koko. Jadi kenapa yang memilih cast ini Mas Koko sendiri atau bukan? Ini hasil koordinasi antara dari pihak Sri Mulat, MNC dan IDN. Oh, I see. Jadi tiga ini. Tapi kalau ngelihat Bio ya, itu kan jauh banget dari Mas Gepeng. Iya. Kenapa milihnya Bio ya? Biar dia dipaksa untuk kurus aja gitu ya? Memang waktu itu ada satu perdebatan antara tiga lembaga ini, tapi akhirnya terus kita akhirnya sepakat karena begitu kita lihat dari jejak karirnya yang kemarin terus oke, kita coba. Ternyata memang ya nanti kita bisa saksikan di filmnya. Gua ngelihat beberapa promo-promo lu kayak yang interview itu, yang lu jongkok itu keren banget sih. Itu keren banget. Gokil itu. Tapi gimana Mas Koko ngelihat Mas Erik dan Bio gimana memerankan karakter-karakter yang Mas Koko lihat sendiri gitu Ya, dan kenal? Saya menjadi kayak dejavu gitu ya. Saya bukan melihat Erik dan saya nggak melihat Bio di situ. Saya melihat teman-teman saya aja waktu di panggung. Jadi kalau saya tanya aja mereka, kalau pas waktu proses syuting, saya manggil dia ya Gepeng, saya manggil gitu Tesi. Kok berani ya Bio ngambil dan Mas Erik juga ngambil peran ini? Maksudnya kan kayak itu pasti bebannya berat banget kan, kayak ini bukan aktor ya, seniman-seniman yang udah luar biasa legenda gitu ya. Kalau misalnya kita ada ngelakuin hal yang nggak memuaskan audiens gitu kan, pasti protesnya akan banyak banget kan? Pasti akan ada perbandingan setelah film ini nanti tayang. Tapi buat Erik sendiri ketika dapat tawaran Tesi, Erik yakin percaya bahwa tokoh di dalam skrip itu akan memilih perannya. Jadi emang ini perannya ini memilih, alhamdulillah rezekinya dari Allah buat Erik kayak gitu loh. Nah, iya kan? Terus tepuk tangan terus. Nah, dari situ gimana caranya? Ya bebannya pasti ada beban karena Erik menokohkan seorang legend yang masih hidup, Tesi. Siapa yang nggak tahu Tesi gitu loh. Di sini pasti ada perbandingan. Balik lagi, Erik nggak bodo amat sama perbandingan itu. Yang penting Erik sebagai aktor tidak bisa menjadi seorang Tesi, tapi seenggaknya karena riset observasi yang Erik lakukan terhadap si tokoh ini, ya membuat gimana caranya bisa diterima sama masyarakat nanti. Tapi kan Mas Erik sama Bio ini kan kelahiran 90 ya? Iya. Berarti nggak terlalu nonton Sri Mulat dong harusnya. Gimana risetnya tuh? Kan dari tadi kamu. Mas Erik gimana? Oh, kalau Erik sendiri, Erik asal Solo, dari kecil udah dijejelin Sri Mulat sama orang tua. Iya. Kaset. TV, udah tayang di TV, waktu itu di Indosiar, tahun 90 ya Mas ya? Iya, 90 berapa ya? 96. Tahun 96 tuh udah, berarti udah nonton. Dan itu tayang 2 hari itu 24 jam, dari pagi sampai malam tuh Sri Mulat tayang terus. Lebaran tuh. Lebaran, setiap lebaran. Satu lebaran 2 hari. Gitu. Kalau lu nggak sempet kan? Nggak nonton. Berarti lu riset nonton dari YouTube, dari kaset-kaset gitu ya? Dari kaset sih kayaknya nyarinya juga susah ya. Iya. Kaset fisik. Ya paling banyak sih Dari YouTube ya? Atau ya baca bukunya gitu. Oh gitu. Tapi lu keren banget sih memerankan peran ini. Dan Mas Erik juga jadi Tesi keren banget. Gokil. Coba dong Bio praktekin jadi Gepeng dong, jadi lu kan Gepeng. Peng. Dino iki adewe diundang karo Teh Tarik. Teh Tarik. Torik. Keren deh. Torik adiknya Atta Halilintar. Ya. Jadi kamu harus yang bagus, ya. Mau kenalan? Mas Torik. Coba kenalin ini. Ini maksudnya kenalin. Peng. Apa? Nah, Jadi siapa sih? Ini kita di mana sekarang? ini kita di studionya Expose People. Hah? Expose People.
People. People tuh manusia. Most people. Iya. Apa gue? Itu channel YouTube. Expose People. YouTube. Goblok! Itu channel YouTube. Expose People, kita lagi promo film Sri Mulat Hilyan Mustahal, hostnya si Torik. Torik. Oh, Torik. Torik Halilintar. Oh ya. Torik? Oh ya. Siapa namanya? Aintar. Torik Halilintar. Torik Halilintar. Nah, nih Ya, orang ini. betul. Betul. Udah. Ngobrol. Cukup, tak? Wah, gokil. Nah, Wah, gokil banget sih. Gokil. coba Mas Koko jadi Pak Teguh. Jangan. Fajar Nugroho sutradaranya keren banget sih. Keren banget. Terus didampingi sama Mas Koko juga. Tapi aku mau nanya deh sama Mas Erik. Mas Erik tuh kan berperan sebagai Tesi yang agak kemayu gitu ya. Iya, jadi waria. Tesi Jadi itu waria. kan? Iya. Kemarin aku sempat dengar juga anaknya Mas Erik tuh sempat sampai dibawa ke psikolog gitu gara-gara masa. Itu enggak gara-gara syuting emang. Gara-gara Oh, biasanya dia. emang beneran. Maksudnya malu anakku, dari bapak aku. Pekok enggak. Ini nih. Ini giliran gua. Lu. Giliran dulu ngomong aja. Iya sih, Rick. Sampai dibawa ke psikolog. Jadi gini. Jadi ada tetangga yang follow gua kan, tahu kalau gua mengabarkan Kenapa enggak di-blok? gue jadi Tesi. Nah, Tesi kan mereka udah tahu, selamat ya anakku namanya Enfield. Selamat ya Enfield, bapaknya jadi Tesi main di film Sri Mulat. Jadi cewek dong. Hah? Ayahku nggak cewek kok, anak umur 7 tahun. Nah, terus dari situ enggak mau main karena bapaknya dikira cewek gitu loh, main cewek. Itu langsung sama cerita. teman-teman? Ya langsung cerita sama Mas Koko. Mas Koko gimana nih Mas? Ini anakku lagi kayak gini nih, kayak gitu. Tapi emang anaknya Mas Erik tuh nggak diedukasi dari kecil kalau Mas Erik tuh seorang aktor gitu. Udah tahu main film, udah tahu kalau main di TV-TV, cuman kan nggak tahu kalau bapaknya peran pertama kali aku jadi waria tuh didandanin. Taunya anakku tuh yang pakai lipstik tuh cewek, laki-laki nggak boleh pakai lipstik, kayak gitu loh. Jadi keanehan itu yang menurut anakku yang belum bisa nangkep, kayak gitu. Tapi balik lagi, saya minta itu ternyata tanpa aku tahu, Mas Tesi juga mengalami itu ya. Ya, hampir semua anak pelawak itu kehidupan masa kecilnya termasuk saya juga. Nih, dibully. Dibully sama lingkungan. Karena profesi orang tua kita dulu. Itu memang gitu. Waktu itu kebetulan ketemu dengan anaknya Gepeng, dengan anaknya Basuki, dengan anaknya Mas Tesi. Saya suruh cerita sama Erik. Kalian dulu waktu kecil diperlakukan bagaimana Sama. dengan lingkungan? Sama. Sampai nggak mau sekolah itu sama. Ternyata ya. Karena di saat itu, di masa-masa itu, profesi pelawak itu dianggap profesi seniman yang stratanya paling rendah. Beda sama sekarang ya. Iya, beda sama sekarang. Oh, anak pelawak atau anak, kalau dalam bahasa Jawa anak dagelan gitu ya. Apaan itu? Gitu. Jadi direndahkan sekali di mata masyarakat, bukan apa-apa gitu. Sampai akhirnya ke psikolog. Iya, sekali. Oke, sampai ke sekarang masih rutin. Sekarang alhamdulillah dari nasihatnya Mas Koko, Sampai ke kanan. aku punya istri yang luar biasa sih, Rik. Jadi istriku memberi edukasi bahwa bapakmu kayak gini tuh untuk mencari nafkah. Ini nggak beneran kok, kayak gitu. Taklah sedikit hampir sebulan udah ngerti. Tanggapan personel Sri Mulat yang asli terhadap Pemain-pemain Sri Mulat Iya. yang dimainkan Bio, Erik gitu ya. gimana? Mungkin Mas? Ya kalau saya sih, mereka sih seperti yang terlibat yang sering ketemu sama kita, seperti Mbak Nunung terlibat juga, Iya. Bang Kadir, kemudian Pak Tarsan, kemudian Mas Tesi Mas sendiri. Tesi, ya kan 4 orang ini, nggak ada yang protes sama saya atau protes umpamanya kok itu kok kurang si A, si kurang ini enggak. Cuman mereka nanyanya satu, rata-rata itu mereka latihannya gimana caranya? Kok bisa sampai seperti itu? Ada yang kritis nggak sih dari personel Sri Mulat? Semua kritis. Pemain Sri Mulat itu semua Parah. kritis. Ada yang galak nggak? Kayak Ya. ini nggak, gue nggak gini kok gitu. Ada juga. Yang paling galak sebenarnya Mas Koko, karena dia pembuatnya. Tapi ya rata-rata pemain Sri Mulat memang seperti itu. Artinya kalau melihat rekan-rekannya diperankan orang lain, kalau menurut mereka kurang pas, mereka akan teriak. Tapi kemarin mereka cuma nanya,
kata saya, itu caranya latihan bagaimana kok bisa sampai seperti Tapi katanya kemarin Mas Tesi juga sempat ngusir Mas Erik ya dari Ya karena observasi kan, aku yang jangan digintilin terus dong. enggak, saya kan pengen tahu dia gerak-geriknya gimana, jalannya gimana. Sampai di toilet Melihat gimana dulu, gitu ya. enggak juga, Makanya diusir ya? enggak diusir. Lebih ke, udah lu kan udah tahu gua kayak gini, udah lu sekarang balik. Lu bisa lihat YouTube, bisa lihat apa, kayak gitu. Tapi nggak sampai yang ngusir gitu. Enggak maksudnya ngusir alus lah rasanya. Tapi kayak dalam hati itu kayak pergi dong gitu ya. Iya, maksudnya ya udah cukup. Lu yang mau lihat apa? Gua kayak gini gitu loh. Ngabisin nasi di rumahnya sih. Mungkin beban hidupnya. Tapi Pak Dita sih open kok, open. Iya. Open. Apa? Relationship. Open buka pintunya, silakan keluar gitu. Apa kesan teman-teman berperan sebagai Sri Mulat The Legend? Bersyukur banget sih. Kalau jujur bersyukur banget dikasih kesempatan dan dikasih kepercayaan bisa mainin seseorang yang ada di kelompok yang legend gitu. Karena hidup cuma sekali, nggak mungkin dapat kesempatan 2 kali kan. Iya. Dan ketika dikasih kesempatan itu kita harus manfaatkan sebaik-baiknya. Jadi kayak bersyukur banget punya momentum yang pas untuk bisa mengapresiasi mereka pernah hadir di dunia ini. Iya. Ya seru kan kalau gue serius. Alhamdulillah bagus, pertahanin. Kalau Mas Erik? Balik lagi karyamu, sejarahmu ya Rik ya. Jadi saya sangat amat bangga, bersyukur bisa memerankan seorang legend yaitu Mas Tesi yang nantinya bisa dinikmati sama anak, cucu, keturunan saya nanti. Pasti kan ini namanya jejak digital tuh nggak mungkin. Tokennya hidup ya? Token listrik Suka bukan? bunyi, suka bunyi oh, biasa. suka bunyi gitu ya. Iya. Episode pertama belum bisa nutupin. Benar, Iya. aman. Ya itu tadi balik lagi, legend is legend, Tesi ya Tesi, tapi alhamdulillah Erik bisa memerankan legend walaupun hanya beberapa bulan, tapi orang bakal mengingat Erik pernah menjadi Tesi. Itu aja, terima kasih. Terima kasih Sri Mulat. Mungkin teman-teman mau promo filmnya yang akan tayang? Silakan. Kamu sudah kamu. Dari tadi saya ngeliat semua. Ya teman-teman jangan lupa nonton film Sri Mulat, Giliran Mustahil. Di mana, Rik? Di bioskop kesayangan Anda maupun bioskop yang tidak Anda sayangi. Tanggal 19 Mei 2022. Undang. saatnya Indonesia tertawa. Nonton dong. Undang. Deal ya sama Fuji ya. Undang ya. Sama Fuji ya. Iya. Bener ya? Undang tapi. Ya, tim Bromo nengok. Ya, sama Fuji mau datang. Keluarga kalau Ya. undang Sekeluarga ya. Hah? Sekeluarga. Mau nggak keluarganya datang? Mau dulu nggak? Satu bioskop ya. Hah? Karena keluarga gue rame. Iya bener. bioskop tuh. Rik. Tim Bromo. Tapi Mas Erik yang bayar ya. Iya. Oke. Makasih Mas Erik. Makasih. Guys, kita semua ditraktir nonton satu bioskop. Total karyawan semuanya nonton ya. Makasih Mas Erik. Aman loh, padahal Torik tuh di TikTok gini doang. Dapat duit banyak loh. Minta ditraktir lu gini-gini doang dapat duit banyak loh. Rik. Oke, dadah semuanya. Terima kasih Expose People. Like, comment, subscribe.